Dias ditemani Iqbal, dia langsung labrak Rani karena dia tidak terima keluarganya dipermalukan di acara lelang di TPA RC. Namun naasnya, pada saat mereka berdua melabrak Rani, tiba-tiba sosok Dimas, psikopat yang sangat bahaya ini melihat mereka datang berdua. Dan akhirnya Dimas mendapatkan sebuah instruksi untuk segera melenyapkan Iqbal. Dalam perjalanan pulang, kendaraan Dias dan juga Iqbal dihantam oleh Dimas hingga terperosot ke dalam jurang yang sangat mematikan. Makin kesini makin kurang ngajar aja. Gue bilangin nama mak gue loh, biar kalian tuh berdua dibikin keredok ya sama mak gue. Si cabai yang pedes, nyonyor dah lo pada ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Cerita ini dimulai dari Raja dan juga Arsy. Setelah mereka habis disidang, habis-habisan dan dimarahi ya, khususnya Raja oleh Pak Irwandi karena kejadian di lelang tersebut teman-teman, mereka pun akhirnya melakukan ibadah sholat. Kemudian pada saat Arsy dan juga Raja sholat, tiba-tiba ayah dari Raja, Pak Irwandi, menyaksikan doa yang diucapkan dari Arsy. Sambil menangis, dia mengucapkan lantunan doa-doa yang begitu luar biasa hingga akhirnya Pak Irwandi pun merasa terhanyut dengan doa yang diucapkan dari Arsy. Lalu seketika itu Pak Irwandi pun menghampiri sang menantu kesayangannya itu. Dia menanyakan kepada sang menantu, "Arsy, kenapa kamu begitu sayang sekali terhadap anakku Raja? Padahal dia sering sekali menyakiti perasaan kamu. Bukan cuma sekali, berkali-kali dia membuat kamu menangis. Dia membuat kamu tersakiti. Dia membuat kamu begitu banyak penderitaan. Tapi kenapa selalu didoakan? Bahkan kamu sampai saat ini selalu memberikan kasih sayang terbaik untuk Raja, suami kamu." Lalu Arsy pun menjawab dengan sesimpel mungkin, "Saya mencintai suami saya karena Allah." Ketika mendengar ucapan itu, Pak Irwandi pun langsung terhanyut dan begitu terharu. Dia semakin sayang dengan menantunya yang begitu luar biasa, mempunyai jiwa yang begitu besar, lapang dada, bahkan sifat sabar yang begitu besar yang mungkin tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan pada umumnya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Raja pun mendengarkan di belakang pintu mereka sholat. Raja pun mengatakan di dalam hatinya, "Ternyata Arsy adalah sebuah anugerah yang didatangkan oleh Allah kepada saya dengan begitu luar biasa." Di lain cerita, dia saat beliau pulang dari sebuah acara lelang yang sudah diikuti oleh beliau, bahkan beliau sempat live streaming, dia masih menggerutu di dalam perjalanannya. Awalnya dia begitu semangat karena viewernya naik ketika dia sedang live streaming di sebuah akun TikTok milik pribadinya. Namun tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, Dias pun merasa malu, menggerutu sepanjang jalan. Sampainya Dias di lokasi yang ingin dia tuju, mungkin dia ingin pergi ke kampus. Tiba-tiba datanglah segerombolan geng iblis. Mereka adalah geng yang selalu saja membuli Dias, selalu saja mencari kesalahan-kesalahan Dias. Dan akhirnya dia pun dibully habis-habisan oleh para pasukan geng iblis. Dan yang lebih naas ya teman-teman, Dias apa sekali, bukan hanya lontaran kalimat kata-kata yang mungkin saja menyakiti perasaan Dias, tetapi Dias juga pada saat itu diperlakukan dengan kasar oleh teman-teman para geng iblis ini teman-teman. Kemudian keributan pun terjadi pada saat dia sedang dilakukan secara kasar. Tiba-tiba secara tidak sengaja Iqbal setelah dia menghantarkan Renata, dia melihat kejadian tersebut dan kemudian menghampiri mencoba untuk menolong Dias. Dan akhirnya para geng iblis pun diusir oleh Iqbal dan Iqbal pun mencoba mengajak untuk masuk ke dalam mobilnya dan kemudian mengantarkan Dias pulang ke rumah Ibu Dahlia. Namun seketika pada saat dalam perjalanan pulang, Dias pun masih menggerutu teman-teman. Tapi bukan menggerutu tentang kehebohan teman geng iblis yang dibuat meracau dirinya teman-teman ya. Tapi justru Dias malah menggerutu tentang kejadian yang di acara lelang tersebut. Lalu tiba-tiba Iqbal pun bertanya kepada Dias, "Kenapa sih kamu dan apa penyebab kamu bisa dibully seperti itu? Ini semua gara-gara Kak Raja. Ini semua gara-gara perlakuan dia yang membuat semuanya jadi heboh. Apa masalahnya? Tolong dijelaskan," kata Iqbal bertanya. Lalu akhirnya Dias pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya awal mula dan sampai terjadi kehebohan di acara lelang. Dan mendengar hal itu, akhirnya Iqbal pun sangat kaget dan shock. Timbullah keinginan Iqbal untuk
membuka aib Rani mengenai kasus kehamilannya. Tiba-tiba Dias meminta kepada Iqbal untuk menghantarkannya bukan ke rumahnya, melainkan ke rumah si pelakor tersebut yang bernama Rani. Dia menolak mentah-mentah karena pada saat itu dia tahu bahwa kondisi Dias masih dalam kondisi yang tidak stabil, yaitu dengan kondisi yang sangat emosi sekali, teman-teman ya. Tetapi dengan memaksa, Dias meminta berkali-kali kepada Iqbal untuk segera dihantarkan ke tempat tinggal si Rani, ratu pelakor yang saat ini sedang menghebohkan dunia maya, teman-teman ya. Dan sesampainya di lokasi tersebut, akhirnya Iqbal pun mencoba menasihati dia, jangan ceroboh, tahan emosi kamu, karena ini tidak bagus. Nanti justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi di sini. Lalu dengan memaksa, Dias pun membuka pintu, rujak Rani habis-habisan. Tiba-tiba Iqbal pun mencoba melerai mereka dan memisahkan Dias untuk segera pergi dari tempat si Rani. Dan naasnya teman-teman, tiba-tiba pada saat keributan itu terjadi, si Dimas sang psikopat pun dia juga baru kembali dari tempat lelang tersebut dan menghampiri Rani. Dimas pun bertanya kepada Rani, apa yang membuat mereka bisa datang ke tempat ini dan apa tujuan mereka. Lalu Rani pun dengan begitu emosinya menjelaskan kepada Dimas bahwa mereka datang ke sini marah-marah, mengoncok dan melabrak saya. Dan akhirnya Rani pun mencoba untuk mengutus Dimas agar segera melenyapkan Rani dan Iqbal. Dalam perjalanan pulang, pada saat Iqbal mencoba mengantarkan Dias, di dalam hatinya menggerutu, ini sangat berbahaya. Saya khawatir dengan keselamatan Dias. Sebaiknya saya akan selalu bersama Dias, mencoba menjaga dan melindungi Dias. Karena beliau yakin pasti akan ada orang yang berbuat jahat kepada dia. Dengan ungkapan hati yang tertanam dan keluar di dalam otaknya, Dimas yakin bahwa kejadian itu bakal terjadi dan menimpa mereka. Dan akhirnya terjadi, teman-teman. Ketika kendaraan mereka melintasi sebuah jalan yang kebetulan di sampingnya ada jurang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang mencoba untuk menabrak mereka dan Iqbal pun menghindar. Dan akhirnya kecelakaan itu pun terjadi, kendaraan mereka masuk ke dalam jurang yang sangat mematikan. Dimas pun merasa senang dengan keinginannya untuk mencelakakan kendaraan mereka dan dia pun langsung kabur ke birit-birit meninggalkan lokasi kejadian. Kita berharap dengan trailer yang sudah ditayangkan oleh RCTI, teman-teman, semoga saja kedua nyawa yang berada di kendaraan tersebut yang jatuh ke dalam jurang tidak ada yang hilang dan semoga saja mereka masih bisa diselamatkan. Demikianlah alur cerita dari trailer Amka Drama Series di episode ke-44 yang akan tayang nanti malam. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.